lagunya tadi benar-benar mengingatkan apa ya? Apa? Gang Kelinci. Gang Kelinci. Seperti yang penduduknya berjubel. kayak bener ya berarti ya? Apanya? Yang katanya amburadul gitu. Oh alah, Jakarta amburadul. Menurut kamu? Itu kan ya dari konteks apa dulu? Kalau kemarin itu Jakarta amburadul itu kalau nggak salah ada diskusi soal kota pendidikan, Ca. Iya memang. City of Intellectual. Tapi yang namanya, tapi saya rasa juga ada benernya juga sih amburadul. Nah gini-gini deh, daripada kita yang berdebat, mendingan nih bapak-bapak di sini aja nih yang kita undang nih, udah di sini kan dari tadi. Coba Ca, dikenalin siapa? Saya perkenalkan, di samping kanan saya sudah hadir Bang Kapitra Ambera. Bajunya kayaknya sama Mas saya. Politisi dari PD Perjuangan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih kita nggak janjian ya? Nggak janjian tapi bisa pas gitu ya? Janjian sekarang enggak. Saya janjian, saya nggak janjian lah atasan sama bawahan bisa pas gitu ya? Itu kan calontong, kalau calemper nggak begitu. Oke, di sini juga ada Bang Syarif, anggota DPRD Jakarta dari fraksi Gerindra. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sehat assalamualaikum. ya? Selamat malam. Alhamdulillah ya. Dan juga hadir nih satu-satunya yang lebih muda dari saya ya. Ada William Aditya Sarana, anggota dari PRD Jakarta dari fraksi PSI ya. PSI. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Bang Ges Khalifa juga, aktivis sosial yang terakhir, tapi nggak ngomongnya terakhir ya. Ini sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Itu yang paling mahal sekarang. Benar, harus dijaga. Nah ini sebelum kita mulai saya jadi inget ya. Ini akan saya tanya tadi tadi ingat mulu, apa yang ya. enggak maksudnya apa yang disampaikan oleh ibunya anak-anak. Oh, maksudnya Ibu Mega. Oh ya Allah, Ibunya saya anak-anak. jadi kaget. Ini yang disampaikan. Kita dengar saksikan dulu ya. bersama. Nih. Sekarang saya bilang Jakarta ini menjadi amburadul. Karena apa? Ini tadi seharusnya City of Intellect ini kan dapat dilakukan. Tata kotanya, master plan-nya, dan lain sebagainya. Siapakah yang membuat hal ini? Tentunya para akademisi, insinyur, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu Iya tadi. sih ya, Jakarta amburadul katanya. Tapi kita untuk pastinya, Ca, mendingan tanyain langsung Boleh, nih sama boleh. anak-anaknya, kadernya nih Nah, PDI nih, Perjuangan. Bang Bang Kapitra. Kapitra, apa maksudnya sebenarnya itu? Ya, saya pikir apa yang dinyatakan Ibu Mega jangan ditafsirkan kemana-mana. Apa yang beliau sampaikan itu adalah suatu cermin bagaimana kita melihat realitas ibu kota hari ini. Jadi kan itu sebagai otokritik bahwa Jakarta hari ini berbeda dengan Jakarta sebelumnya. Itu realitas yang tidak bisa kita pungkiri. Sebentar, boleh saya potong dikit? Ibu Mega sempat membandingkan dengan tahun 50-an, ya pasti berbeda dong Bang. Bukan tahun 50-an, kita tahun 3-4 tahun belakangan aja lah, nggak usah jauh-jauh ya. Apalagi ada nama intellectual city. Intellectual city itu harus melahirkan, kota itu harus melahirkan peradaban. Peradaban itu harus memenuhi 3 komponen. Efisiensi, coba lihat, bagaimana kita bisa efisien hidup di Jakarta. Ya, karena pengelolaan kota, transportasinya itu tidak sistematis dalam suatu konstruksi pengelolaan, ya. Tidak ada manajemen modern yang bisa dibawa membuat orang bisa efisiensi, bisa mendapatkan efisiensi. Kita lihat peraturan-peraturan tentang genap ganjil berubah tiap sebentar, tentang COVID. Gubernur itu ya tidak punya kewenangan merampas hak asasi masyarakat, membatasi kehidupan masyarakat, karena dia bukan bagian dari hierarki perundang-undangan. Oke, sebentar. Sampai itu di situ pertama. titik dulu sebentar. Ya. Boleh ditanggapi dulu itu? Mulai dari berubah-ubah terus Bang Ges boleh? Gubernur tidak duluan punya. kalau gitu. Hah? Saya duluan nih. Ya, silakan duluan, boleh. Pertanyaan sederhana, Anda ngerti nggak yang Anda bicarakan? Bung, saya hadir di sini karena saya tahu apa yang saya bicarakan. Oke, kalau gitu ke pertanyaan kedua. Ya, Anda nggak berhak tanya saya. Ya. Lah, Anda menyatakan 3 silakan tahun bicara dibandingkan apa yang dengan Anda 3 tahu. tahun sebelumnya. Lah, Anda Jadi, bicara saya apa yang bentar, Anda, gantian dulu. apa yang Anda ditanya, jelaskan. Oke, boleh Jangan ngomongin satu-satu tendensius begitu. biar yang nonton Lah, di rumah juga sekarang ngerti ngomong nih. dulu. Anda Sebentar, tidak berhak nanya saya. Kalau Anda minta saya uraikan lagi,
kenapa ini kota amburadul, saya akan uraikan, ya. Saya Itu akan penting. kasih jawaban Ya, terhadap Anda yang tidak perlu katakan. kasih jawab, Anda jawab sendiri, ya. Konter saya. Saya dengan konter data. sekarang. Jangan Oke. Anda perlu Anda tanyakan saya. Oke, Ya. sebentar, Bung Kapitra Lah, boleh, Bang Ges Anda sebentar. menyatakan sesuatu. Saya mengatakan sesuatu menjadi hak saya dengan data yang saya punya. Ya sekarang saya tanya, Anda paham? Anda tidak berhak nanya saya. Anda silahkan counter. Oke, saya konter sekarang. Ya, Oke. silakan. Oke, kita Ya. kasih waktu untuk mengkonter, silakan, Bang Ges. Jakarta, saya kasih tahu ya. Di Jakarta itu, kelas sosial itu luar biasa jaraknya. Sekarang, kelas sosial itu terjadi penyatuan. Contoh, di zaman saya muda sampai belum lama, kalau tempat anak muda kumpul, mobil diceperin, dipendekin dengan ban radial, dengan adu sound system. Sekarang, sebuah tempat di mana-mana, anak muda datang lewat transportasi MRT dan Transjakarta. Kelas sosial itu dipersempit. Itu peradaban. Itulah transportasi yang menyatukan. Bagaimana bisa menyatakan yang sekarang lebih amburadul dari 3-4 tahun kemarin. Sementara publik menjadi punya tempat untuk mereka berinteraksi. Itu satu. Kedua, Anda pernah jalan-jalan ke Nasi Kapau Senen? Anda tanya sendiri diri Anda, jelaskan. Anda nggak berhak tanya saya. Atau saya yang jawab pertanyaan Anda. Saya jawab, berhenti. Anda jawab. Ya. Anda jawab, Saya bedakan. katakan Anda. Peradaban itu adalah cara berpikir orang. Ya. Yang melahirkan sains dan teknologi. Saya tanya soal Senen, Sehingga Nasi Kapau, Anda jawabnya jangan jawab. yang panjang, Saya nggak jauh perlu amat. nasi kapau, Anda silakan makan nasi kapau. Saya bicara Anda soal ngerti nggak peradaban ini kita bicara soal amburadul di Jakarta? Aduh, kok jadi ngotot. Aduh. Sebentar, Ya, sebentar, Anda sebentar. kalau nggak ngerti, ya apa beda nasi kapau dengan Jakarta? Tunggu, kita nggak bahas nasi kapau ya, Ya. sebentar ya. Balik lagi ke Aduh, konteks saya kita, jadi sebentar. Ya, Ini jadi artinya Anda nggak lapor. paham yang saya bicarakan gini loh. Tidak paham apa yang Anda bicarakan, lalu nanya ke orang. Ya jelaskan kalau Anda ngerti tentang Jakarta karena ini legendaris. Iya, iya, Soal iya. Jakarta. Ini legendaris. Saya warga negara di warga Jakarta. Saya paham. Sebagai rakyat saya merasakan amburadul Ceritakan, itu. ceritakan. Bahwa tidak ada efisiensi dan sinergisitas dalam sebuah peradaban. Itu suatu kelemahan total yang harus diperbaiki Oke, pemerintah. sampai Oke, di sana ya, boleh. sini Nah, yang tidak Anda sama efisien. saya sama sebagai Saya- warga negara. Ya. Dan Anda itu- warga negara, saya warga negara, Nah, tapi jadi itu saya lakukan. saya warga negara yang paham Jakarta. Oh, jadi kita ini nggak paham Jakarta. Lah, saya Jadi tanya, Anda yang paham Jakarta. saya tanya, Anda nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab apa yang saya nggak bisa jawab. Menemukan Ceritakan rambut, tentang Anda Nasi pasti bisa Kapau di jawab. Senen, perubahannya seperti apa? Loh, Saya pengen dengar dari kita Anda. lihat perubahan, ya. Dulu, ya, mulai dari Setioso ada master plan yang jelas tentang transportasi, tentang integritas suatu Yang alat sekarang nih, yang transportasi. sekarang Anda udah lihat Sekarang belum? kita lihat apa, ya? Ada yang MRT dan sebagainya. Kita lihat seperti apa efisiensi yang muncul. Lalu bagaimana bisa melahirkan efektivitas? Oke, Kena itu poinnya kita efisiensi. tangkap. Bang Hah? Kapitra boleh saya potong, itu katanya nggak efisien, nggak efektif. Mulai dari transportasi dulu ya mungkin Bang Syarif bilang. Ya, bisa jadi menjelaskan. sebelum ke sana, sebelum dalam perdiskusi itu sebetulnya ini substansinya soal apa? Saya banyak ditanya oleh wartawan Bung Kapitra, ini pernyataan yang terhormat Ibu Megawati ini arahnya kemana? Jangan-jangan Bung Kapitra juga salah menangkap itu. Oh tidak. Jangan-jangan salah ya. Saya ingin katakan Bung Bung saya Kapitra kan ya. baru pemulaan. Saya ya. ingin katakan Ah. pernyataan Ibu Megawati itu adalah menurut saya itu adalah tanda kasih sayang kepada DKI. Iya betul. Iya. Kan saya katakan Iya. jadikan cermin. Bukan. Ya, Ketika Bung Kapitra mengatakan 3 tahun amburadul, mari kita tempatkan konteksnya bukan 3 tahun ini sesungguhnya, bukan. Pembangunan kota Jakarta. Saya ditanya suatu komparasi Bung perbandingan. Kapitra, ya. pendekatan apa yang digunakan Bung Kapitra? Diskontinuitas apa? Kontinuitas. Kontinuitas. Nah, disitulah ada peraturan-peraturan yang memayungi kebijakan gubernur itu. Ada RPJMD, mari kita buka RPJMD-nya. Siap, Gitu loh. silakan. Selama 3 tahun ini justru capaiannya banyak prestasi yang dicapai. 15 penghargaan, salah satunya adalah keberlanjutan layanan transportasi. Apa yang disebut oleh Bung Kapitra tentang terintegrasi sudah terjawab. Jadi menurut saya esensi dulu pernyataan Bu Mega adalah tanda kasih sayang, kritik. Kritik itu memang harus disampaikan, tetapi arahnya kemana? Itu harus arahnya kemana nanti dijawab. Tanda kasih sayang. Tahan. Kita lanjutkan. Saya akan Usai jawab. jeda. Dua sisi kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali dua sisi. Tadi Bang Syarif mengatakan kritikan atau pernyataan Bu Mega itu adalah bentuk kasih sayang. Cuman yang jadi pertanyaan ini arahnya kemana?
Nih siapa yang mau jawab? Bung Ya, Kapitra, Pak Mas William mungkin. Pak Kapitra dulu. Oke, Ya, arahnya oke. kemana Bu Mega? Jadi gini, itu kan ada penelitian ya dari guru besar Universitas Dari Negeri UNJ, Jakarta ya. ya, bahwa dalam grid 10 kota besar ya, Jakarta nomor 6. Ada 4 aspek di situ ya. Satu aspek keamanan, aspek beban biaya hidup, peluang kerja, dan aspek daya tarik kota. Dan dibandingkan, kalau aspek keamanan dibandingkan dengan Semarang, ya, Dan juga keberadaan universitasnya. ya akreditasi dibandingkan dengan universitas. Semarang kejahatan itu sebulan 19 kali. Di Jakarta kejahatan terjadi 16 menit sekali. Artinya tingkat keamanan rendah. Kenapa tingkat keamanan rendah? Kita ini bicara bukan personal, kita bicara institusi pemerintah, ya, provinsi. Jadi kita tidak bicara soal orang ya, tapi pemerintah ini satu kesatuan, ada perangkapnya. Oke. Maju-maju agak sini. Nah, kenapa demikian? Ya, tingkat keamanan begitu rendah, banyak faktor. Faktor jelas lapangan kerja juga sekarang menyempit. Tidak ada inovasi, ya, inovasi dalam mengatasi permasalahan yang hari ini yang menimbulkan ya peluang-peluang baru sehingga pengangguran bisa ditekan Oke. dan kejahatan ya bisa diturunkan tingkat kejahatan. Nah, kalau balik ke pertanyaan saya, jadi arahnya sebenarnya kemana nih kritikan Bu Mega ini? Iya. Ya, Bu Siapa? William coba. Oke. Ya. William. Jadi saya melihatnya tentunya Bu Megawati tentu ini adalah seperti yang Pak Syarif katakan, ini adalah suatu kritik mungkin. Kritik karena beliau juga adalah warga DKI Jakarta dan waktu itu kan konteksnya adalah intellectual city. Nah, saya melihat bahwa tentunya sebagai kota yang intellectual city, dasarnya menurut saya adalah transparansi dan partisipasi masyarakat. Di mana saya melihat di zamannya Pak Anies, menurut saya transparansi dan partisipasi masyarakat itu kurang dilibatkan. Oh, Contohnya misalnya kalau saya lihat, misalnya transparansi anggaran. Saya melihat harusnya anggaran itu di setiap proses perencanaan, tidak hanya setelah pengesahan itu harusnya transparan misalnya. Oke. Lalu misalnya lagi kalau kita melihat banjir, itu kan progresnya sampai sekarang kan belum signifikan. Sudah Oke. 3 tahun dan kita lihat normalisasi kan belum berjalan dengan maksimal karena ada kendala pembebasan lahan. Jadi Boleh. menurut saya di situ kita Oke. lihat konteks dari Nah, Jakarta. sebelum kita lanjutkan, ini kayaknya kan mengarahnya kemana-mana nih ya. Tapi sebelum kita lanjutkan diskusinya, kita akan dengerin dulu nih, apa kata Calontong. Calontong, silakan. Ya, terima kasih Hanggi. Nah, itu yang dibahas adalah sesuatu yang hasil penelitian dari pimpinan Ketua Senat dan Guru Besar UNJ, Bapak Hafid Abbas. Nah, ini akan kita tampilkan. Inilah hasil penelitiannya tentang City of Intellectual. Nah, urutannya adalah yang pertama Semarang, kemudian Solo, Surabaya ketiga, 4 Denpasar, 5 Malang, 6 Jakarta, 7 Bandung, dan 8 Yogyakarta. Tapi saya kira memang ini hal yang wajar ya, karena memang City of Intellectual kaitannya dengan tentu saja cara berpikir dan pendidikan. Kalau setelah dasar pendidikan sampai SMA kan S1, S2, S3. Makanya kalau peringkat 1, 2, 3 Semarang, Solo, Surabaya pas. Karena memang S1, S2, S3, depannya S semua. Kalau Jakarta J memang, kalau urutan itu mungkin ke 10 J itu. Nah, endingnya kok ke 6, mungkin ada salah ejak di sini ya. Tapi kita juga akan lihat apa yang disampaikan oleh Wakil Gubernur. Ini dia. Tugas kami pemerintah Provinsi Jakarta adalah bekerja, dan bekerja. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Jokowi, pemerintah itu bekerja. Kalau masyarakat siapa saja, apalagi Ibu Megawati, presiden kita, presiden yang berapa itu? Kelima ya, Pak Ibu Megawati memberikan masukan, syarat, dan kritik yang konstruktif itu sesuatu yang kami hormati, kami hargai, dan kami pandang itu sesuatu yang baik, menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kerja kami agar kinerja pemerintahan lebih baik lagi dan hasilnya lebih baik lagi. Kalau beberapa waktu lalu Jakarta
diberikan penghargaan sebagai kota pengelolaan transportasi yang baik di dunia. Mudah-mudahan dengan masukan ini kita akan mendapatkan penghargaan-penghargaan lain. Seperti sebelumnya kita mendapatkan penilaian dari BPKRI sebagai provinsi yang mendapatkan WTP 3 kali berturut-turut dan prestasi yang lain nih. Sekarang kita sedang mengejar prestasi lain seperti Sakip, Akip dan sebagainya. Mudah-mudahan masukan-masukan daripada pemerintah. Nah, itu tadi yang disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Memang bicara Jakarta memang harus memahami sejarah historisnya ya. Jakarta tidak boleh meninggalkan Cibitung, Jampang. Nah ini kenapa Cibitung ini harus pintar menghitung. Mengelola Jakarta harus ingat pitung, pintar menghitung. Kemudian Jampang, jangan main gampang. Karena tidak semuanya gampang di Jakarta. Kalau Pitung dan Jampang sudah dikesampingkan, maka yang terjadi adalah sidul. Situasi jadi amburadul. Nah, itu yang harus hati-hati. Silakan Anggi, lanjut aja. Bisa aja. Nah, lanjutin lagi nih. Tadi kan Bung William mengatakan kalau arahnya kemana kan, pertanyaan Bang Syarif tadi dikatakan ini mulai dari partisipasi masyarakat kurang transparan, penanganan banjir juga enggak. Jadi arahnya menurut kubu sebelah sini seperti itu, Bung Syarif. Anda melihatnya gimana? Apa yang disampaikan oleh Bung William itu juga sebenarnya tidak relevan. Kita belum meletakkan konteks ini ya, kita belum ketemu arahnya kemana. Maka itu kan dimulai dari publish hasil riset dari UNJ. Kemudian Ibu Megawati menyampaikan Jakarta amburadul. Jadi mari kita letakkan pertama bahwa pernyataan Ibu Megawati adalah negarawan, tidak main-main gitu. Dalam sekali pernyataan itu. Tapi ketika menggunakan kata amburadul, menurut saya tidak tepat. Saya buka di kamus. Tidak tepatnya gimana? Kamus besar bahasa Indonesia. Yang namanya amburadul itu porak-poranda. Tidak tahu arah kemana. Jakarta itu sudah jelas arahnya ada RPJMD, Bung Kapitra. Sudah jelas, apalagi 3 tahun ini. Maka kalau ingin menilai amburadul atau tidak, gitulah, nanti ada waktunya. Tinggal 2 tahun lagi. Satu ya. Kedua, ya ini tanda kasih sayang Bu Mega seperti ada lagu Rusanaya dulu tahun 89 itu. Gimana tuh lagunya? Ya, saya mau setel boleh? boleh. Nggak, dikit aja liriknya apa? Saya jadi penasaran. Seorang yang jatuh cinta memang terhadap negerinya, dia masih punya rasa was-was. Bagaimana keadaan saya ini sebagai warga DKI? Menurut saya lagu Rusanaya bisa mewakili perasaan Ibu Mega menurut saya. Sedang jatuh cinta kepada DKI ini supaya lebih baik menurut saya. Sedang jatuh cinta kepada ibu kota. Terhadap ibu kota. Jadi wujud kasih sayangnya. Pernyataan di awal ya. Oke, boleh dikit. Efisiensi dan masih belum puas nih soal efisiensi ya? Iya, karena harus terjawab secara jelas. Begini, yang pertama tentang kota peradaban. Saya mau supaya Anda jelas tentang yang saya maksud nasi kapau. Senen itu terkenal adalah nerakanya Jakarta, Bu. Senen. Saya lahir di sana, besar di sana. Sekarang nasi kapau yang di Senen itu tertata dengan baik, dengan indah. Ada penataan taman, ada penataan lampu, ada penataan warung-warung yang di sana. Rapi sekali, nyaman sekali. Itu bagian dari penataan kota adalah kenyamanan kota, kenyamanan warga. Anda mau bantah apa soal itu? Yang kedua. Berarti saya bantah. Ya silahkan. Yang kedua, soal efisiensi. Yang tidak efisiensi itu LRT 6,5 triliun untuk 58 km dari Rawamangun Kelapa Gading yang tidak layak. Itu tidak efisien. Itu 3 tahun yang lalu sebelum Pak Anies. Itu fakta. 6,5 triliun untuk jarak 5,8 km yang operasional bulanannya luar biasa besar, tidak punya penumpang, tidak pernah dikritik oleh PSI. Nah, silakan ditanggapi itu. Boleh. Ada yang ketiga. Tenang aja. Dalam konteks penelitian, lembaga internasional QS menyatakan Jakarta nomor 109 kota paling layak untuk mahasiswa secara internasional. Kita mau bandingkan yang mana? Kita melihat yang UNJ atau yang internasional. Ada 2 penelitian. Selebihnya silakan dulu nanti saya. Supaya tidak semua saya ambil. Anda kalau cuma melihat sudut kecil ketatanan itu. Jangan lihat sudut kecil, saya mau menggambarkan. Saya ingin jawab toh. Iya, silakan. Gantian ya, saya jawab, ya. Silakan, Pak Kapitra, silakan. Sudut kecil itu menyeluruh
kalau melihat satu sisi, lihat 24 jam dalam segala musim. Ketika hujan, itu amburadul. Ya. Kenapa? Berapa banyak waduk yang mangkrak sekarang? Ya. Waduk Lebak Bulus, Waduk Rangot, Waduk Cimanggis, Waduk Rambutan, Waduk Giri. Nah, Waduk Cimanggis itu 5,2 triliun. Ya. Mangkrak dari Maret 2020 jadi ilalang, tutup ilalang. Ya. Ini efisiensi. Belum lagi 360 miliar komitmen fee untuk Formula 1 dan sebagainya. Ya, Formula E, ya. Jadi kalau kita lihat kenyamanan, ya. Kenyamanan itu lihat sungai-sungai yang bersih. Kita temuin nggak? Kali-kali waduk-waduk yang terlantar sekarang. Yang sudah tertata sebelumnya. Lalu tinggal dipelihara. Waktu zaman Sandi masih jadi wagub, masih enak. Masih ada bisa berenang, ya. Di waduk Ibu Susi sama Sandi dan sebagainya. Sekarang kita lihat sebagai apa? Bagaimana kita mengatakan itu suatu kenyamanan? Kenapa tidak ada efisiensi dalam pengelolaan itu? Sehingga tidak melahirkan produktivitas. Nah, boleh? itu sebentar, ya. Nanti Anda jawab. Ya, itulah yang dikatakan, ya, pengelolaannya amburadul. Oke, titik dulu sampai di sana, nanti kita jeda dulu, lanjutkan lagi usai jeda. Sesaat lagi Dua Sisi kembali untuk Anda. Kita lanjutkan kembali ini. Tadi Bang Gies mengatakan, ini PSI kok nggak ikut mengkritik 3 tahun lalu ketika terjadi pemborosan anggaran juga pembangunan LRT dari Arion ke Gading waktu itu. Nah, ini disinggung. Di Busway Mangkrak, pembelian kembali Cengkareng, Ya, macam-macam lah. Kalau soal LRT, kita melihat bahwa selama 3 tahun ini belum ada kemajuan. Karena memang mungkin tidak ada political will untuk LRT dari Pak Anies. Harusnya LRT ini diprioritaskan karena ini kan memudahkan mobilitas masyarakat di Jakarta. Dan itu kan sudah masuk program strategis nasional. Jadi harusnya misalnya rute Rawamangun itu dibangun misalnya. Jadi political will dari Pak Anies yang nggak ada ya? Tadi Menurut kan saya Bung Gies political will ya, karena anggarannya ada dan biasanya dipakai untuk hal-hal yang sifatnya tidak urgent. Misalnya Formula E, kan itu komitmen fee-nya sebanyak 560 miliar. Itu kan sangat tidak pantas menurut saya, karena kita sekarang sudah pandemi COVID-19, tapi sampai sekarang pun uang tersebut tidak jelas kemana. Dan itu kita terus suarakan agar dikembalikan, tapi sampai sekarang pun uang itu tidak jelas kemana, 560 miliar. Itu kan uang yang sangat besar. Oke, itu jawaban dari PSI ya terkait pernyataannya. Punya Bang Gies. relevan nggak sih? Kalau mau retorika kayak gitu, kita jadi diskusi kayak anak kecil nih. Yang saya bicarakan proyek LRT yang tidak layak sejak awal, baik secara pendanaan maupun secara jalur. LRT itu jalur seharusnya dari mulai Kelapa Gading, masuk Perintis Kemerdekaan, masuk ke Wahid Hasim sana, sampai ke Tanah Abang. Berubah menjadi sampai ke Rawamangun. Yang tidak layak secara penumpang, jaraknya terlalu singkat. Biayanya terlalu besar. Sekarang biaya operasionalnya sangat tinggi. Penumpangnya cuma berapa? Sedikit, itu ya. sangat tidak efisien. Satu. Yang kedua, kalau soal Formula E, ini sebelum COVID rencananya terjadi COVID, dikaitkan dengan itu tidak efisien. Padahal tidak jadi Formula E di dunia, nggak cuma Jakarta. Tapi bagaimana cara memberikan kritik kepada Anies, ya dikait-kaitkan lah gitu. Ini generalisasi itu Dikembalikan lah, berarti dikembalikan lah uangnya. Gitu lah. Uangnya Oke, harus itu dikembalikan. nanti lagi diskusi yang terpisah lagi kalau kita soal Formula E. Itu kan akan dilakukan pada tahun yang akan datang, tetap dilakukan, bukan tidak dilakukan. Rencananya pun itu untuk pariwisata untuk meningkatkan ekonomi. Sangat tidak pantas menurut saya Jadi gini, Formula E dilaksanakan tahun depan. cari bahan kritik. Karena Saya ajarkan di tahun depan kita sudah masih dalam konteks pandemi. Saya ajarkan. Harusnya anggaran kita itu masuk dalam recovery ekonomi, bukan untuk saya ajarkan Formula E. Anda untuk mengkritisi Anies. Anda nggak usah Gini, ngajarkan. Enggak gini, Pendapat karena ini aja kebutuhan udah. saya, ini kebutuhan saya. Iya. Dan kebutuhan warga Jakarta. Kita orang bicara gubernur bukan Anies ya, gubernur ya. Karena gini Bukan ya, personal. kalau mengkritisi sesuatu yang tidak berkebutuhan langsung dengan warga, itu warga tidak merasa penting dengan kritik itu. Tapi kalau ini satu hal sangat penting. Justru Saya kritik Formula E sekarang tadi yang tidak adalah dibutuhkan bahwa warga, kan? Oke. adalah bahwa ini contoh ya, lahan pemakaman di Jakarta sangat terbatas. Kritisi Anies agar cepat-cepat mempersiapkan itu. Karena warga Jakarta nanti sekarang saja
kalau ada yang meninggal, itu ribet mau dimakamkan di mana. Pada saat Anies ingin menempatkan itu, dikritik oleh PSI, tidak disetujui. Lo kira orang Jakarta kalau mati dikuburnya di laut? Enggak, itu kan dalam konteks pandemi kan. Karena Bukan ini konteks... pandemi, dari sejak Poka saya sudah mengkritisi itu. Enggak, kita itu waktu itu mengkritik itu karena dalam konteks pandemi. Jadi kalau misalnya itu bisa ditunda dulu, kita bukannya tidak setuju hal itu ya. Kita ini fokus dalam penanganan COVID-19. Jadi untuk hal itu ditunda dulu sehingga anggaran untuk RT. Karena COVID banyak yang meninggal, lahannya makin terbatas. Gitu kita kembali lagi ya. Anda punya relevan lah kalau mengkritisi gubernur dengan kebutuhan warga, bukan kebutuhan partai. Oke, Bapak-Bapak boleh saya kembalikan lagi ke tema kita. Sebelum kita lanjutkan ini. Jadi ada kebutuhan warga yang tersambungkan secara partai. Baik, saya harus mengembalikan ke tema kita nih. Saya mau dengerin dulu omongan Calo nih, kembali Calontong terkait dengan Jakarta Amburadul ini. Silakan Calontong. Ya, memang kadang-kadang kita juga harus pintar bersikap Jakarta Amburadul. Ini yang mau kita sampaikan sebenarnya sesuatu yang berkaitan dengan masih jangan lari dari indeks dari City of Intellectual tadi ya kan. Karena berdasarkan urutan juga memang seperti saya sebutkan Semarang, Solo, Surabaya. Kemajuan itu kadang-kadang tidak serta-merta diikuti dengan hal yang lebih baik. Ini pernyataannya ada bisa kita lihat. Sampai ada beberapa anak muda, kebetulan terima kasih banget yang menjadi peringkat nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 itu Semarang, Solo, Surabaya, Denpasar. Itu adalah anak-anak dari alhamdulillah partai saya, PDI Perjuangan. Karena saya ajarkan pada mereka bagaimana harus menjadi pemimpin. Kalau kamu menjadi pemimpin, itu lahir batin harus kamu perjuangkan nasib rakyat. Ya, dengan berkaitan City of Intellectual, kenapa peringkat 1, 2, 3 Semarang, Solo, dan Surabaya ini kebetulan atau memang yang menduduki kepala daerah di sana adalah anak-anak atau kader dari PDI Perjuangan atau PDIP. Ini yang perlu saya tekankan, ini memang sudah tepat sebenarnya. Ketika intelektual meningkat pasti seseorang pasti akan PD dengan IP. Karena siapa yang sukses dengan pendidikannya, kalau nggak percaya diri dengan indeks prestasinya, berarti bermasalah. Jadi cocok banget, PD dengan IP pasti sukses. City of Intellectual meningkat, itu dia Anggi. Calontong, terima kasih. Nah itu nih, ini kayaknya bisa menjawab pertanyaannya Mas Syarif tadi, Bang Syarif. Arahnya kemana dari Bu Mega ini? Boleh tanggapannya apa? Betul, jadi kalau kita baca dari indikator-indikator itu, kalau saya letakkan dalam konteks kewenangan dan otoriti, tidak ada yang nyambung, Bung Kapitra. Nggak ada yang nyambung. Ya, bagaimana? Soal keamanan itu menjadi otoritas pusat. Ya. Soal pendidikan tinggi menjadi otoritas pusat. Kemudian diletakkan dalam konteks amburadul, menurut saya tidak nyambung konteksnya. Soal keamanan adalah otoritas pemerintah pusat. Apa perannya Semarang untuk keamanan? Nggak ada. Apa konteksnya pembinaan perguruan tinggi? Nggak ada. Pemerintah daerah hanya punya kewajiban membina pendidikan dasar menengah. Stop di situ. Dan keamanan. Jadi menurut saya ini tanda kasih sayang saya terhadap seluruh negara ini, dan yang diambil adalah konteksnya Jakarta. Menurut saya nggak nyambung. Jadi gini. Nggak nyambung menurut saya. Jadi begini, keamanan Anda harus bisa bedakan sumber dari ketidaknyamanan. Bukan Bung Kapitra, peran kepala daerah terhadap iya, saya jelaskan. Nggak ada. Saya jelaskan keamanan, penindakan atas sebuah perbuatan, ya, pencegahan atas suatu perbuatan. Pencegahan terhadap suatu perbuatan yang membuat warga tidak aman itu tanggung jawab pemerintah daerah. Ya. Dan pemerintah daerah bertanggung jawab. Lo coba bayangkan ya. Masalah penindakan COVID, gubernur bisa menerbitkan pergub, padahal itu bukan kewenangannya. Sampai orang ada disanksi physically, dari mana? Sampai orang pergub bisa denda orang itu dari mana? Kewenangan apa yang bisa diberikan oleh undang-undang? Justru Bung Kapitra justru itu yang keliru. Itu ya. Enggak, itu yang keliru. Kepala daerah harus melakukan kebijakan. Harus diskresi. Kalau mengatur masyarakat, kalau mengatur masyarakat tidak bisa diskresi. Ya? Enggak. Yang bisa mengatur adalah perda, karena dia hierarki terendah dari peraturan undang-undangan. Kalau peraturan gubernur, dia regional ke institusional sifatnya. Tidak boleh nggak saya sedikit minta? Nah, itu bentuk dari keamburadulan sistem ketatanegaraan yang dibuat oleh pemerintah DKI.
Enggak, sebentar Bu Kapitra sampai di sana. Saya ingin minta tanggapannya soal pernyataan Bu Mega tadi bahwa kepala daerah yang di urutan 1, 2, 3 itu adalah kader-kader PDIP. Apakah ini menjawab dari pertanyaan Bung Syarif tadi arahnya kemana? Udah kita bicara secara terbuka aja lah. Dari tadi kan kita ngomong kesana kemari, hari jadi nggak jelas karena memang yang dibicarakan tujuannya kemana ini? Tujuannya nggak jelas gitu kan. Tidak ada relevansi antara amburadul dengan Selalu pembunuhan, ada. nggak ada relevansinya. Orang gitu. punya pandangan, tentu dia punya referensi. Kalau Anda melihat tidak ada relevansi, itu hak Anda. Tapi jangan katakan Ibu Mega tidak punya referensi. Saya tidak menyatakan bahwa ya ada, ya ada relevansinya sebagai suatu komparatif, ya. Surabaya, Bali, Semarang, Solo itu ada suatu komparatif untuk ibu kota, untuk Jakarta. Sehingga apa maksudnya supaya ini bisa pengelolaan ini bisa bagaimana diadopsi. dengan semuanya kader PDIP di Bu Mega gimana? Nah, itu suatu bentuk keberhasilan Ibu Mega dalam mengelola. Jadi mau menunjukkan partai, keberhasilan Bu Mega dalam kaderisasi orang-orang di partainya. Ya, kalau soal yang tadi itu kan bicara tentang amburadul harus ada indikator-indikatornya. Indikatornya itu kagak bisa ditarik dari soal penelitian gitu loh. Jadi saya bilang tidak punya relevansi. Kita bicara yang lain aja deh. Segala respek dengan Bu Mega, kader-kadernya menjadi terbaik di Semarang, Solo, dan Surabaya. Oke. Dinilai Jakarta amburadul. Oke. Alangkah baiknya warga ini diberi kesempatan untuk menilai apakah gubernur ini sukses atau tidak, baik apa tidak dalam pelaksanaan janji-janji kampanyenya. Lakukan saja Pilkada 2022, taruh kader PDIP di Jakarta, hadapi dengan gubernur yang sekarang, nanti Jakarta akan menilai warganya siapa yang layak mau jadi pemimpin selanjutnya. Nggak usah ditunda Pilkadanya jadi 2024. Jadi lihat aja. Bang Ges, yang mau Anda sampaikan adalah arahnya lebih ke sana ya, untuk kontestasi dulu. politik calon kepala daerahnya. Oke. Kan jelas, jadi warga kita sebagai warga Jakarta punya hak menilai siapa yang pantas memimpin. Baik, nanti itu akan kita jawab. Kita jeda dulu sebentar, dua sisi kembali sesaat lagi. Tadi sebelum jeda disampaikan oleh Bang Ges, ini arahnya sebenarnya sudah jelas ke arah membawa ke kontestasi politik nantinya untuk kepala daerah kadernya PDIP. Bagaimana tanggapannya? Ya, sebelum ke sana saya ingin lebih dahulu menekankan bahwa kita jangan pernyataan Bu Mega ini kemudian pertama jangan dimaknai dimaknai sebagai kemarahan Ibu Megawati terhadap Provinsi DKI Jakarta. Jangan, ini sebagai tanda kasih sayang ya. Nah, kemudian konteksnya adalah penghargaan. Kalau Ibu Megawati soal penghargaan kota mahasiswa ini, kota pelajar ya, maka pembandingnya harus ada kan. Jakarta ditempatkan sebagai peringkat ke-6, tidak tercapai. Ya, memang harus kita jujur mengatakan oke lah belum tercapai. Tetapi marilah kita melihat sisi yang lebih banyak lagi bahwa penghargaan Provinsi DKI Jakarta lebih dari 19 penghargaan. Kalau konteksnya penghargaan loh ya. 1 banding 19 kan masih jauh Bung Kapitra. Ini kan penelitian. 19, lebih dari 19. Ini total penghargaan DKI Jakarta sampai hari ini 51. Lebih dari 19 yang catat di sini ya. Yang fenomenal kan layanan transportasi. Maka kalau soal adu perlombaan penghargaan lebih unggul DKI. Konteksnya sekarang soal amburadul Musa tidak relevan, tetapi apa yang kita baca di belakang ini kan apa yang dibaca oleh Bang Syarif? Menurut saya kalau ketika menyebut 3 kader itu, maka sesungguhnya ini adalah perlombaan seperti sudah dimulai. Sebelum startnya dimulai, perlombaan sudah dimulai. Karena itu pendapat saya. Pendapat saya ini baik-baik saja. Ini baik-baik saja untuk pendidikan politik. Pendapat Syarif ya. Tapi antagonistis ya. Dia bilang jangan maknai ini kemarahan dan sebagainya. Lalu dibawa ke areal yang lebih besar. Itu bukan lagi bentuk kemarahan gitu. Konteks penghargaan Bang. Ya, jadi begini. Ibu Mega tidak memberikan pesan dalam statementnya itu untuk mengatakan bahwa kader PDIP, hanya kader PDIP yang layak memimpin Jakarta, bukan itu. Ini ada sesuatu yang harus dibenahi, ya, atas Jakarta.
energi positif itu kita jadikan cermin pemerintah daerah. Jakarta harus jadikan cermin itu. Di mana kekurangannya itu? Kalau emang ada amburadul, harus diurai supaya dia bisa selesai, dibenahi. Jadi kita lihatlah sebagai orang tua, ya, sebagai presiden kelima memberikan statement. Ibu Mega ini jarang mengeluarkan statement. Betul. Ya, toh? Tetapi ketika dia mengeluarkan statement, ada sesuatu yang harus dibenahi sebenarnya, yang harus dievaluasi. Ya, jadi ini belum memulai. Jadi kalau ini dianggap injury star sudah memulai kompetisi, tidak. Tetapi buat Jakarta sebagai barometer Indonesia, ini harusnya jauh lebih baik dari ibu kota provinsi yang lain. Tapi Bang Kapitra, ibu kota begini, negara. ketika yang berbicara seorang presiden yang kelima menyatakan amburadul, ini ada dua hal yang berbeda nih. Dari sini bilang ini yang adalah mengucapkan ketua umum partai. Ya, ketua umum partai, presiden kelima soal bicara amburadul. tentang kadernya yang berhasil di tiga kota. Jadi ada dua persepsi. Kalau Bu Kapitra bilang ini resmi, konteksnya benar-benar kepada konteks amburadul Jakarta yang dibenahi. gubernurnya dipimpin di luar dari partainya. Nanti Terus ditanggapi. kita tidak boleh mengasumsikan ini tidak berkaitan dengan politik. Oke, usai jeda. Di segmen selanjutnya kita lanjutkan ya. Nah, Calon Tong udah balik lagi di sini. Mau lanjutin tadi tuh pernyataannya Bang Ges tadi terakhir. Yang ngomong Ketua Umum PDIP, ngomongin soal Jakarta amburadul, muji 3 kadernya. Nah, Jadi gini, arahnya udah politis sekali kalau menurut Bang Ges. Ibu Mega itu ada dasar bicara itu berdasarkan penelitian guru besar UNJ. Oke. Lalu guru besar UNJ itu sendiri membandingkan dengan 3 kota itu. Kebetulan 3 kota itu dikelola oleh kader PDIP. Tidak ada salahnya Gubernur DKI mencontoh pengelolaan di daerah itu, di ibu kota provinsi yang disebutkan itu, termasuk Solo, Semarang, ya, dan Surabaya. Artinya saya berpikir kita harus positif lah. Ada sesuatu, ya, ada sesuatu yang sangat, ya, esensial sebenarnya yang disampaikan. Nah, kita kan harus mencoba mengintrospeksi diri, ya, pemerintah DKI, sehingga mengambil hal-hal yang positif dari statement itu. Kalau emang DKI tidak mampu, ya belajar aja ke Semarang, kan begitulah ya, bahasanya begitulah. Daerah kader PDIP, Bung Syarif, Bang Ges, gimana? Memang harus belajar dimanapun yang kekurangan. Saya selalu DPR namanya Bung Kapitra. Kita mendorong Pak Anies untuk memperbaiki dimanapun, kapanpun ya tempat itu harus belajar. Cuma juga harus fair juga bahwa capaian dari Gubernur DKI yang 3 tahun ini saya catat itu lebih dari 19 penghargaan. Ada yang internasional, ada yang dalam negeri. Jadi ya menurut saya hal yang biasa saja menurut saya, saling belajar lah ya. Dari Solo juga belajar kepada DKI juga. Dan sama DPR juga sering belajar kan, Bung William ya, studi banding kepada Solo, Semarang, ya saling belajar. Cuma ini masalahnya adalah arahnya kemana? Ini yang menurut saya biar publik yang menilai, Bung. Kalau Bung Syarif sendiri lihatnya arahnya kemana nih? Kalau Bang Ges kan bilang ini arahnya sangat politis sekali ini, sudah jelas. Gitu. Sepakat dengan itu? Ya, biar publik yang menilai ya. Kita menghormati sekali dengan pernyataan Bu Megawati. Saya tidak menempatkan dalam konteks misalnya kemarahan atau negatif. Kita nggak bisa meraba arahnya politis dan sebagainya. Kan yang tahu apa yang disampaikan arahnya kemana kan Ibu Mega. Tetapi sebagai suatu kritik perlu kita dengar. Dan Ibu Mega memberikan contoh di 3 kota itu. Baik. Dan tidak ada salahnya, ya. Apa yang baik bisa diambil. Itu namanya imitation theory, ya. Teori peniruan. Boleh saja itu. Terakhir, Bung William mana melihatnya dibandingkan dengan 3 kota, Jakarta benar harus banyak belajar. Ya, saya setuju. Tentu kita sebagai pemimpin harus banyak belajar dan menyerap segala desain-desain kota yang ada di Indonesia gitu, termasuk Jakarta. Jadi menurut saya walaupun Jakarta adalah ibu kota, tentu masih ada hal-hal yang baik di kota-kota lain dan itu harus dipelajari sehingga Jakarta bisa lebih baik lagi. Jadi tidak masalah kalau menurut saya. Oke, nggak ada masalah ya, bisa menerima itu semua ya. Intinya. Terakhir dari saya, Jakarta mendapat sekian puluh penghargaan itu karena belajar dengan anak-anak muda, berkolaborasi, mengajak berpartisipasi. Kenapa Jakarta sedemikian pesat kemajuannya? Bukan hanya karena kerjaannya sendiri. Karena belajar dengan teman-teman, dengan anak-anak muda untuk bagaimana mempetakan peta transportasi Jakarta.
Tapi ini kan karena terakhir kan, jadi kalimat saya terakhir begini saja. Cinta membuatmu menari meskipun musik telah berhenti. Kedengkian mengurungmu dalam sepi walaupun ombak menghampiri. Maka mulailah kita menjadikan setiap statement untuk menyatukan masyarakat, bukan kita untuk memilah masyarakat. Itu aja. Oke, terima kasih. Itu saya sepakat dengan itu. Oke. Satu statement closing saya adalah bahwa jangan terbuai dengan penghargaan yang 19 itu. Kalau tetap poinnya amburadul begitu. ini dibenahi, ya mungkin kalau tadi 19 mungkin bisa lah 39 penghargaan. Baik, terima kasih. Intinya itu. Dijadiin aja, nanti Ya, biar ada yang gitu, menilai. ya. Oke, tapi apapun itu. Jadi saya ingin katakan tidak ada kedengkian dari situ. Baik, oleh Bu baik. Mega. Ya, ini suatu kritik saja, suatu masukan yang konstruktif untuk Jakarta lebih baik. Lebih baik lagi. Iya. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Penghargaan, mudah-mudahan Sudah bergabung setelah di diperbenahi, Dua Sisi malam bisa hari ini. mendapat Kalau kata 40 Kus Plus penghargaan. ke Kata Kus Jakarta, Plus apa? aku kan Aku kan kembali. kembali. Kita akan kembali minggu depan di Dua Sisi. Terima kasih, selamat malam.